Dari sejak awal, begitu saya membaca berita bahwa penyidik akan segera melimpahkan berkas hasil penyidikannya itu kepada jaksa, saya termasuk orang yang menganggap pelimpahan itu terlalu terburu-buru, ya. Mengapa terburu-buru? Karena keluarga korban, bahkan masyarakat di Kota Kupang meyakini bahwa dalam peristiwa pembunuhan terhadap Astrid dan putranya Lael itu masih terdapat pelaku lain, ya. Masyarakat meyakini, keluarga meyakini bahwa ada pelaku lain yang belum disentuh oleh penyidik. Ketika Randy mengaku bahwa dialah pelakunya dan dia melakukan seorang diri, keluarga dari pihak Astrid, ya, pengacara dari pihak keluarga korban yaitu Astrid, dan masyarakat pada umumnya di Kota Kupang memberi reaksi tidak percaya terhadap pengakuan itu. Bahkan semula polisi menyatakan pembunuhan, pasal yang disangkakan kepada Randy Bajide itu adalah pembunuhan biasa dengan pasal 380. Tetapi begitu masyarakat mendesak bahwa ini bukan pembunuhan biasa tetapi ini pembunuhan berencana, polisi lalu mengubah, ya, menambah dengan pasal sangkaan pembunuhan berencana. Artinya di sini kita lihat polisi agak gagap, ya, menyikapi perkara ini. Padahal sebetulnya perkara ini suatu perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat luas. Tidak hanya di Kota Kupang, hampir seluruh NTT. Sehingga sebetulnya kasus ini polisi dituntut profesionalitasnya, ya. Kemampuan profesional di dalam melakukan penyidikan itu harus dikedepankan, ya. Polisi harus betul-betul dari hasil penyidikan itu menyuguhkan suatu berita acara pemeriksaan yang nyaris sempurna. Sehingga dalam benak penyidik ketika menyerahkan berkas ini kepada jaksa penuntut umum, di tahap pra penuntutan berkas ini diyakini tidak akan kembali. Tetapi nyatanya tanggal 7 Januari kemarin, setelah tanggal 28 Desember, di saat masyarakat NTT semua sibuk menghadapi tahun baru, di saat-saat sunyi sepi, penyidik Polda NTT menyerahkan ke jaksa penuntut umum. Dan kemudian tanggal 7 Januari dikembalikan. Saya sudah memperkirakan bahwa berkas ini pasti dikembalikan oleh jaksa. Memang pengembalian berkas menurut KUHP dan di dalam praktek peradilan itu dimungkinkan karena KUHP sendiri mengatur, ya. Ketika berkas perkara hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, maka dalam waktu 14 hari dalam tahap pra penuntutan, jaksa punya kewenangan untuk meneliti apakah hasil penyidikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan bagi jaksa dalam menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan, atau berita acara pemeriksaan hasil penyidikan ini masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan. Dalam hal menurut jaksa penuntut umum bahwa berita acara hasil pemeriksaan penyidik itu masih terdapat kekurangan di sana sini, maka jaksa sebelum mengembalikan ke penyidik, jaksa menyiapkan beberapa petunjuk supaya ini disempurnakan, diperkuat dan dilengkapi, dan itu yang terjadi pada tanggal 7 Januari kemarin. Jadi ada sejumlah hal yang menurut jaksa penuntut umum penyidik harus melengkapi dan menyempurnakan hasil penyidikannya. Ya, memang di dalam praktek, ya, di dalam praktek petunjuk dari jaksa kepada penyidik itu tidak dipublikasikan, ya, tidak dipublikasikan. Tetapi kadang-kadang dalam perkara tertentu yang menarik perhatian publik demi kepentingan akuntabilitas, jaksa bisa menyampaikan bahwa beberapa poin perlu dilengkapi untuk disempurnakan, atau penyidik begitu menerima berkas pengembalian itu, penyidik pun bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah, tetapi dalam kasus ini baik jaksa maupun penyidik tidak menjelaskan petunjuk apa saja
Tetapi buat kita sebagai masyarakat, sebagai praktisi hukum, kita bisa membuat beberapa kemungkinan petunjuk-petunjuk dari jaksa itu apa. Nah, melihat beberapa pertanyaan publik, ya, bahkan di dalam kasus ini ada tim pencari fakta independen yang dibentuk oleh mantan penyidik Polda NTT. Ya, mereka ini penyidik-penyidik yang sudah berpengalaman jam terbangnya cukup tinggi dalam kasus-kasus berat. Ya, seperti yang disebut Buang Sine itu seorang penyidik yang punya jam terbang dalam mengungkap kasus-kasus kematian yang sulit di NTT. Dia menurut tim pencari fakta independen ini, mereka meyakini betul bahwa masih ada pelaku lain yang belum disentuh oleh penyidik. Nah, sehingga menurut saya dari berbagai kontroversi yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hasil penyidikan itu, menurut saya petunjuk-petunjuk dari hasil analisa saya itu, pertama, jaksa meminta penyidik untuk mempertajam, ya, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi atau keterangan tersangka untuk didalami, untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh, ya. Atau keterangannya sudah terlalu dalam tetapi tidak didukung dengan barang bukti yang kuat, sehingga bisa saja petunjuk itu jaksa meminta penyidik untuk cari lagi barang bukti yang lain, ya, atau keterangan saksi atau keterangan tersangka bagian ini supaya dipertajam. Nah, ini harus ditanyakan, ini harus ditanyakan, dan itu harus ditanyakan. Itu satu. Yang kedua, bisa saja di dalam keterangan tersangka terutama soal penggalian pada malam tanggal 30 Agustus atau 28 Agustus ketika terjadi peristiwa itu, bagaimana seorang Randy Bajideh, seorang diri, menyiapkan lubang kuburan untuk mengubur Astrid dan putranya dalam satu ukuran lubang yang kira-kira disebut-sebut di pemberitaan itu 75 cm, mungkin lebar kita perkirakan sekitar 50 cm, dengan panjang kurang lebih 170, ya, dan dengan kondisi kontur tanah di NTT, di Kupang terutama adalah tanah di atas di permukaan itu bebatuan, batu kapur, sehingga bisa saja petunjuk jaksa menanyakan, ya, pertama, mengapa di Kali Dendeng menjadi pilihan tempat tersangka menguburkan Astrid dan putranya. Mengapa pilihannya di situ? Dan kalau pilihannya di situ, apakah sudah disurvei sebelumnya? Apakah sudah dilakukan semacam suatu observasi bahwa inilah tempat yang pas, tanahnya empuk? Yang kedua, kalau tanah itu bebatuan, ya, batu karang, apakah mungkin Randy seorang diri menggalinya di tengah malam dan begitu cepat dia mendapatkan ukuran yang secukupnya untuk menutup perbuatannya dengan menguburkan Astrid dan putranya di situ? Apalagi dia dalam keadaan waspada, jangan sampai ada yang tahu. Tentu menggalinya juga tidak dengan konsentrasi yang penuh, ya, bisa juga sambil nengok ke kiri dan nengok ke kanan. Dan sehingga inilah yang mungkin jaksa memberikan petunjuk supaya ini didalami. Apakah dia menggunakan hanya sebatang linggis, atau dia juga menggunakan pacul, atau dia juga menggunakan skop atau alat bantu lainnya, dan dari mana dia dapatkan itu? Ya, karena kalau dia dapatkan itu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, bisa disimpulkan ini unsur perencanaannya sudah masuk. Atau kalaupun dia menggunakannya setelah dia melakukan aksi pembunuhannya, baru dia mencari alat-alat itu, di mana dia bisa dapatkan itu? Atau siapa yang memberikannya di tengah malam itu? Jadi alat bukti di dalam KUHP itu harus dibedakan dengan barang bukti. Ya, alat bukti itu ya antara lain saksi, ya, keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan lain-lain.
Nah, barang bukti di sini bisa saja dia bilang setelah dia gali dengan linggis, ya, terus dia mengeluarkan tanah itu dengan skop atau pacul. Tetapi kok paculnya tidak ada di dalam alat barang-barang bukti itu. Nah, itu bisa saja jaksa meminta supaya penyidik mengejar itu. Dan dari mana dia dapat barang-barang itu sebagai alat bantu untuk dia menyiapkan lubang untuk kuburan. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ketika berkas yang sekarang kembali ke penyidik dikembalikan ke jaksa penuntut umum untuk jaksa akan menentukan sikap lagi. Ketika jaksa menyatakan berkas sudah lengkap, ya lengkap berarti dari segi formil material sudah oke. Tetapi belum ada jaminan yang pasti bahwa dengan dinyatakan lengkap itu jaksa akan menyiapkan surat dakwaan dan membawa perkara itu ke persidangan. Karena ketika dinyatakan P21, maka KUHP menyatakan bahwa dalam hal berkas perkara hasil pemeriksaan itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk membuat surat dakwaan, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan dan menyerahkan ke pengadilan negeri di wilayah hukum yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila berkas hasil pemeriksaan itu menurut jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material dan formil untuk penuntutan, maka jaksa punya kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara ini. Penghentian penuntutan perkara ini hanya bisa terjadi kalau menurut jaksa, pertama, perkara ini tidak termasuk tindak pidana, atau katakanlah menurut jaksa ini perkara perdata. Tetapi ini kan tidak mungkin perdata karena kasusnya dugaan pembunuhan, sehingga kalau hanya alasan bukan merupakan kejahatan, itu bisa kita kesampingkan argumentasi ini. Argumentasi yang kedua, di mana jaksa menghentikan penuntutan, yaitu perkara ini ditutup demi hukum. Ditutup demi hukum itu bisa saja karena jangka waktu untuk dilakukan penyidikannya atau penuntutannya sudah kadaluarsa, sudah lewat waktu, atau tersangka meninggal dunia. Itu bisa perkara dinyatakan ditutup demi hukum. Nah, dilihat dari alasan-alasan tadi, maka kemungkinan untuk perkara ini dihentikan 99% tidak mungkin. Ya. Perkara pasti akan dibawa ke persidangan. Jadi dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang paling menonjol, ya paling dominan adalah jaksa akan membawa perkara ini ke persidangan. Tetapi di dalam praktek, ya, bolak-balik berkas perkara dari pra penuntutan kembali ke penyidik lagi yang disebut P19 tadi, itu dalam praktek juga sering menjadi objek permainan antara penyidik atau jaksa dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perkara ini. Sehingga sebuah perkara bolak-baliknya berkas itu sepertinya tidak berkesudahan, bahkan menjadi ngambang. Nah, kita tidak berharap kasus pembunuhan Astrid dan putranya ini menghadapi kondisi seperti itu. Dan kita yakin dengan Kapolda yang baru atau yang kemarin pun, karena kasus ini mendapat perhatian masyarakat begitu luas, maka kesungguhan dari penyidik Polda NTT, kemudian kesungguhan dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi NTT sangat ditunggu oleh masyarakat, karena masyarakat, saya katakan 24 jam mengawal kasus ini, bahkan sampai kemarin pun masyarakat masih melakukan aksi demo di Kupang. Beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri pun masyarakat diaspora NTT melakukan aksi demo menuntut supaya kasus ini harus diungkap tuntas, tidak boleh ada satupun pelaku yang tersisa. Itu tuntutan dari masyarakat NTT. Ya, pertama, kasus ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi
aparat penegak hukum di NTT, karena terus terangnya banyak kasus kematian tidak wajar masyarakat di NTT ngambang di tingkat kepolisian, baik itu di Polres maupun di Polda NTT. Banyak kasus ya, kita punya catatan itu semua. Nah, maka dalam kasus pembunuhan ya terhadap Astrid dan putranya, ini harus menjadi sebuah momentum polisi menunjukkan profesionalisme yang tinggi, karena bagaimanapun Polda NTT sudah masuk ranking di tipe A ya, Kapoldanya itu bintang 2. Semua fasilitas sudah ada di Polda NTT, sehingga pelayanan keadilan terhadap masyarakat NTT itu harus betul-betul berdasarkan kepada pengabdian kepada masyarakat, pelayanan keadilan kepada masyarakat. Tidak boleh ada unsur-unsur lain yang mencampuri dan membelokkan arah pendidikan.